Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reska Nur Hafizah dari kelas 12 TKJC SMK Negeri 2 Banjarmasin. Dalam video kali ini saya akan membuat simulasi sederhana VoIP atau Voice over Internet Protocol melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, pertama, hal yang perlu kalian ketahui ialah yang mana VoIP itu merupakan singkatan dari Voice over Internet Protocol, yaitu teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan percakapan jarak jauh melalui media internet. Kemudian VoIP ini akan melakukan data suara tersebut akan diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang biasa mengirimkan paket-paket data dan bukan melalui sirkuit analog telepon biasa. Jadi itu adalah hal yang membedakan VoIP dengan telepon biasa. Kemudian di sini saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian kita buat dulu topologinya. Misalnya di sini saya pakai router yang seri 2811. Kemudian kita perlu switch. Di sini saya pakai switch seri 2950. Kemudian untuk end device-nya saya menggunakan IP phone sebanyak 3 buah. Nah, lalu untuk kabelnya kita gunakan kabel straight aja. Colokan FA0/0 ke FA0/24. Kemudian di sini FA0/1 ke di sini karena terhubungnya ke switch, jadi kita pilih interface yang untuk ke switch. Lalu di sini switch, kemudian FA0/3 ke switch ya. Kemudian di sini, nah, langkah-langkahnya yang pertama ialah kita setting routernya terlebih dahulu. Langsung saja kita ke CLI, kemudian di sini kita ketik no, lalu enable configure terminal untuk masuk ke konfigurasi global. Nah, di sini yang pertama kita hidupkan portnya terlebih dahulu dan mengetikkan command no shutdown atau bisa saya singkat no shoot, dan enter. Kemudian kita setting untuk IP-nya. Misalnya di sini IP-nya saya pakai 192.29.1.255, subnet masknya /24. Enter. Kemudian kita buat layanan DHCP yang mana ini berfungsi supaya setiap IP phone mendapatkan alamat IP atau IP address-nya. Jadi ketikkan IP exit dulu, IP DHCP full, misalnya namanya VoIP, kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan networknya tadi 29.0/24. Nah, lalu kita masukkan option IP-nya. Option 150 IP. IP-nya kita masukkan IP router, yaitu 192.168.29.1. Nah, kenapa ini perlu? Karena ini merupakan IP untuk TFTP server, yaitu yang menyimpan konfigurasi VoIP. Dalam hal ini ialah router, jadi kita masukkan IP router. Nah, kemudian di sini kita masukkan default routernya 192.29.254. Ini IP gateway ya. Kemudian exit, kita IP DHCP excluded address-nya
Nah, 29.1 ini bertujuan agar si klien tidak mendapatkan IP yang sama seperti IP di router. Nah, sudah. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan setting layanan teleponi untuk routernya. Komennya teleponi service. Lalu, nah di sini saya sudah catatkan. Pertama, IP source address-nya, masukkan IP router 29.1, portnya port 2000, port default. Kemudian max DN-nya 3 ya. Ini merupakan maksimal dial number-nya karena di sini saya pakai 3 device, 3 IP phone. Jadi di sini saya masukkan 3 aja. Lalu max phone-nya 3 juga karena ada 3 device. Lalu auto assign-nya 1, 3. Nah, ini kenapa 1, 2, 3? Karena di sini kan saya pakai 3 IP phone, jadi auto assign-nya harus juga jumlah 3 karena 1, 2, 3 kan 3. Nah, makanya 1, 2, 3. Lalu enter. Kemudian langkah selanjutnya kita berikan dial number untuk masing-masing IP phone. Nah, di sini saya sudah catatkan perintahnya. phone min dn 1 misalnya. Enter. Nah, berikan dial number untuk phone 1, misalnya number 1001 misalnya. Lalu untuk 2-nya, nah untuk 3, nah. Oke, sudah selesai setting di router. Kemudian kita do WR untuk menyimpan konfigurasi. Lalu kita beralih ke switch lagi. Nah, pertama di sini enable dulu configure terminal. Nah, di sini kita lihat interface mana yang menuju ke router. Interface FA0/24. Lalu setting mode terang. Oke, sudah. Kemudian kita lihat interface yang menuju ke IP phone. Ada 1, 2, 3. Nah, di sini misalnya saya ingin yang 1 sampai 5. Lalu kita setting switch port voice VLAN 1. Nah, kenapa pakai VLAN 1? Karena VLAN 1 ini merupakan VLAN default untuk switch dan router. Jadi itu sebabnya saya tadi tidak menyeting VLAN pada router karena di sini pakai VLAN 1 ya. Lalu do WR untuk menyimpan konfigurasi. Nah, langkah selanjutnya kita hidupkan IP phone-nya. GUI, maaf. Nah, ke tab fisikal, kemudian di sini kita colokkan modulnya. Ini juga sama. Lalu langkah selanjutnya kita pastikan apakah setiap IP phone itu mendapatkan IP. Nah, ini bisa dilihat IP sudah dapat dial number-nya ya. Tadi yang saya masukkan 1001. Lalu di sini 1002.
dan di sini 1003. Nah, untuk pengujian kita lakukan dial number antar iPhone untuk memastikan apakah sudah terhubung atau tidak. Misalnya di sini ke sini. Nah, untuk melakukan dial number kita tekan aja di sini, masukkan dial number yang di sebelah 1002 misalnya, lalu klik 2 kali. Nah, maka statusnya akan ring out dan di sini akan menerima panggilan dari event 1. Kita angkat misalnya, nah maka terlihat statusnya sudah connected. Kalau status kalian sudah connected, itu artinya simulasi VoIP yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, sekian dulu video dari saya kali ini. Jadi kesimpulannya ialah untuk melakukan simulasi sederhana ini cukup mudah karena ini merupakan konfigurasi yang sederhana saja. Jadi sekian dulu video dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.